Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertemu kembali dalam acara Ngopi Bang, ngobrol perkara Islam dan kebangsaan. Bersama saya Nirmala Firdaus dan Kiai keren, Kiai Haji Taufik Damas LC. Apa kabar Kiai? Baik, alhamdulillah. Sehat Kiai? Sehat terus. Apa kabar hari ini Kiai? Hari ini makan banyak, minum vitamin, olahraga, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita mau ngobrolin terkait akhlak Kiai. Agama adalah akhlak. Ya. Seputaran itulah Kiai. Bangsa Indonesia, bangsa yang religius. Kegiatan agamanya sangat marak di mana-mana. Masjid tidak terhitung kan Kiai, kiri kanan pasti ada masjid ya Pak Kiai. Tapi kenapa ya Kiai? Kita tahu di masyarakat kita masih banyak hal-hal yang bertentangan dengan agama, kayak korupsi, manipulasi dan lain-lain. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan akhlak dalam Islam Kiai? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bicara soal akhlak ini, kita sudah masuk pada inti daripada Islam itu sendiri. Karena Nabi Muhammad itu diutus memang tujuan utamanya adalah menyempurnakan akhlak manusia. Ada hadis Nabi yang sangat terkenal itu, Nabi bersabda, innama bu'itsu liutamimma makarimal akhlak. Sungguh aku ini diutus, tujuan utamanya itu untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak manusia. Nah, menarik dari kata atau hadis Nabi ini menggunakan, kalau dari tinjauan linguistik itu menggunakan kata innama. Innama ini kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia itu hanya atau fokus utama adalah soal akhlak. Maka wajar kalau kemudian Nabi Muhammad itu adalah sosok yang memang paripurna, akhlaknya itu sangat layak dijadikan contoh oleh umatnya. Maka di dalam Al-Quran juga dijelaskan, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau Nabi Muhammad berada di atas budi pekerti yang luhur. Dan ini logis karena apa? Beliau sebagai Rasul yang diutus tujuan utamanya adalah menyempurnakan kemuliaan akhlak, maka beliau harus membekali dirinya atau dibekali oleh Allah dengan akhlak yang sangat mulia. Dan akhlak itu adalah hasil didikan Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi sendiri pernah bersabda, Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibah. Aku dididik oleh Tuhanku dengan didikan yang sangat baik. Jadi dari ujung ke ujung akhlak Nabi itu sempurna. Beliau pengasih, penyayang, juga penyantun. Beliau tidak pernah berkata-kata kotor, tidak pernah menipu, tidak pernah membohongi orang. Itulah akhlak Nabi. Di dalam ayat yang lain kita kalau bicara tentang sosok Nabi itu tidak kekurangan gitu. Ayat dan hadis yang menunjukkan kesempurnaan akhlak beliau. Ada ayat yang sangat menarik yang sering dibaca kalau bagi kita yang sering baca sholawat Simtud Duror, itu ada ayat yang disebut dengan bisyarah, kabar gembira, yang bunyinya begini, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang utusan dari jenis kalian sendiri yang memiliki sifat itu azizun 'alaihi ma anittum. Beliau itu susah ngelihat orang lain susah. Harisun alaikum, sangat menginginkan kebaikan buat kalian. Bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang-orang beriman sikapnya itu sangat pengasih dan penyayang. Nah, itu akhlak Nabi. Nah, di zaman sekarang ini seperti tadi dinarasikan, banyak orang yang memang memiliki semangat religiusitas yang tinggi seperti di negara kita ini. Tapi di satu sisi mereka abai dengan aspek prinsipil, yaitu aspek moral itu tadi. Maka terjadilah hal-hal yang kita lihat, ada korupsi, manipulasi, tindakan kriminal, bahkan orang-orang yang seharusnya memberikan contoh akhlak yang baik tapi sebaliknya tidak memberikan akhlak atau contoh akhlak yang baik. Padahal seharusnya ketika orang menggunakan label-label keagamaan, dia harus menjadi contoh di dalam akhlak. Nah, akhlak ini apa sih? Akhlak itu moral, yang dalam bahasa Indonesianya itu sering kita sebut dengan etika. Beda dengan tata krama. Tingkah laku kita di hadapan orang, menghormati orang tua, jalan menunduk, permisi, itu namanya etiket. Etiket kalau itu. Dan ini adab namanya. Kalau akhlak itu moralitas yang menyangkut kejujuran, kasih sayang, tidak mau menyakiti orang, itu akhlak. Jadi orang yang berakhlak itu beda sekali, tidak selalu
sama dengan orang yang beretiket. Beretik. Karena akhlak itu pada aspek akhlak itu adalah etika yang itu menyangkut komitmen batin orang, integritas, tidak mau menyakiti orang, tidak mau merugikan orang, tidak mau berbohong. Nah, akhlak Nabi itu jelas. Yang paling terkenal tuh akhlak Nabi ada 4 itu kan. Yang pertama adalah amanah, artinya beliau adalah orang yang sangat berintegritas. Yang kedua adalah fatonah, orang yang sangat cerdas. Yang ketiga adalah tabligh. Beliau itu orang yang selalu transparan, menyampaikan segala sesuatu itu apa adanya, tidak membohongi orang, tidak menutup-nutupi. Sangat sempurna ya. Iya, dan yang keempat adalah sidik. Sidik itu artinya jujur, tidak berbohong, tidak memanipulasi. Nah, di zaman sekarang ini saya ingin mengingatkan kita semua, terutama diri kita. Kita ini kan mengaku mencintai Nabi, forum-forum keagamaan yang isinya membaca sholawat pujian kepada Nabi itu banyak banget, majelis-majelis taklim. Tapi ayolah kita contoh akhlak Nabi. Jangan cuma mengaku sebagai orang yang mencintai, tapi lupa mencintai Nabi. Ini pernah dikritik sangat keras oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya dengan istilah tawasul. Tawasul pakai sod bukan pakai sin. Perbedaannya apa Kiai? Kalau sin itu kan tawasul, kita baca doa, kita bertawasul menyampaikan Fatihah itu kepada Nabi, kepada wali-wali dan lain sebagainya, itu tawasul. Kalau ini pakai sod tawasul. Itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu SKSD. Sok kenal, sok dekat. Sok kenal, sok dekat. Iya, sok dekat sama Nabi, sok kenal sama Nabi, tapi akhlaknya tidak ditiru gitu loh. Sok mencintai pula. Iya. Sehingga terjadilah kesenjangan itu tadi. Ya. Secara lahiriah tampak religius, tapi dalam hal akhlak seringkali kita justru bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Padahal akhlak itu adalah ukuran orang beragama. Ad-dinu kulluhu khuluq. Agama itu seluruhnya adalah akhlak, budi pekerti, etika. Faman faqaka fil khuluqi faqaka fid din. Barang siapa yang akhlaknya lebih baik dari kamu, berarti agamanya lebih baik. Artinya apa? Anda boleh rajin ibadah, ritual, sholat, Anda mungkin haji dan umroh beberapa kali. Tapi kalau akhlak Anda dalam bergaul dengan manusia itu nol, maka itu tidak ada artinya dalam pandangan Islam gitu loh. Itu makna dari ad-dinu kulluhu khuluq, faman faqaka fil khuluqi faqaka fid din. Itu lagi. Maka sekali lagi akhlak ini adalah aspek yang sangat penting. Tapi sekali lagi saya ingin mengingatkan, akhlak beda dengan tata krama. Kalau tata krama itu bisa dibuat-buat dan itu relatif. Tapi kalau akhlak itu sifatnya absolut, sampai kapanpun, dimanapun manusia membutuhkan akhlak itu. Kejujuran, sifat adil atau sikap adil, cinta dan kasih sayang, itulah akhlak. Nah, akhlak Nabi luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Masya Allah, Kiai. Wajar kalau akhlak Nabi itu luar biasa karena memang misi beliau itu adalah menyempurnakan kemuliaan akhlak manusia. Kita bisa bayangkan, ada orang ngomong soal akhlak, tapi kalau dianya nggak berakhlak gimana? Kan akan ditertawain orang. Maka Nabi Muhammad itu akhlaknya adalah akhlak sangat mulia, sangat tinggi. Karena beliau memang tugasnya itu menyempurnakan kemuliaan akhlak. Dalam peribahasa Arab itu dikatakan faqidu syai' la yu'tihi. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak mungkin bisa memberikan sesuatu itu kepada orang lain. Anda tidak punya uang, tidak mungkin bisa ngasih uang ke orang lain. Betul, ya. Anda tidak punya makanan, tidak mungkin bisa ngasih makanan ke orang lain. Ya. Anda tidak berakhlak, tidak mungkin Anda bisa mengajarkan akhlak kepada orang lain. Betul, gitu. Ya. Kiai, biar tambah semangat kita ngopi dulu, Kiai. Siap, ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Kiai masih semangat ya? Semangat. Nanti saya tambahin kopinya. Siap. Kiai, ada pertanyaan lagi, Kiai. Kenapa ada kesenjangan antara semangat beragama dengan akhlak penganutnya? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik. Jadi memang problem yang kita rasakan sekarang ini adalah agak sedikit menyedihkan lah. Di satu sisi kita memang dikenal sebagai bangsa yang sangat religius. Bahkan kadang-kadang kalau ada hal-hal yang dianggap menghina pada aspek religius kita marahnya bukan main.
Tapi di sisi lain pada aspek yang sangat prinsipil yaitu soal akhlak kita seringkali abai. Nah ini apa penyebabnya? Ini sebetulnya kalau saya membahasakannya dengan mudah, penyebabnya itu banyak orang kurang ikhlas dalam beragama. Padahal orang itu di dalam Al-Quran itu harus ikhlas beragama. Ikhlas itu artinya apa? Ya hanya untuk Allah gitu loh beragama. Maka ada surah yang sangat menarik atau ayat yang sangat menarik dalam surah Al-Bayyinah itu ayat kelima dikatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakat wa dzalika dinul qayyimah. Kalian tuh diperintahkan untuk menyembah Allah itu dengan ikhlas, tulus, bukan karena ingin mendapatkan tempat di tengah masyarakat, ingin mendapatkan pengikut yang banyak, ingin mendapatkan suara yang banyak, apalagi kalau kemudian menggunakan agama sebagai alat politik. Ini yang menyebabkan orang kemudian itu dalam tanda kutip tertipu sehingga tidak sempat lagi masuk pada aspek prinsipil, aspek akhlak itu. Jadi orang merasa religiusitas itu sudah cukup pada aspek-aspek yang bersifat lahiriah, karena dengan begitu dia bisa diterima masyarakat, dikagumi dan lain sebagainya. Tapi akhlaknya kadang-kadang nol gitu loh. Dan itu banyak faktanya. Dan apalagi kalau dalam dunia politik banyak sekali politisi itu yang kelihatan religius tapi tahu-tahu besoknya ketangkap KPK dan lain sebagainya, korupsi dan lain sebagainya. Nah, inilah kesenjangan itu sangat menyedihkan sebetulnya, sangat ironis karena apa? Di tengah riuk pikuk kita beragama tapi aspek moral yang sebetulnya itu tujuan dari Islam itu diturunkan seringkali diabaikan oleh umatnya gitu loh. Jadi kuncinya kenapa penyebabnya? Ayo kembali beragama dengan ikhlas, dengan tulus. Hanya untuk Allah dan hanya karena Allah. Sehingga kita betul-betul memahami betul tujuan kita beragama, yaitu memperbaiki akhlak kita, akhlak manusia gitu. Kiai, bagaimana jalan keluarnya supaya masyarakat kita sadar bahwa yang terpenting dalam beragama adalah akhlak? Ya tentu kita harus banyak belajar lebih serius, terutama mawas diri ya, mawas diri. Dan itu tentu kalau dalam disiplin ilmu ada ilmunya namanya ilmu tasawuf. Tapi itu juga tidak cukup kita masuk ke dunia tasawuf tanpa ada guru yang baik dan benar, yang betul-betul bisa membimbing kita menelusuri jalan keagamaan kita dengan tulus dan ikhlas, sehingga lahir nanti sifat-sifat yang itu tadi, kita menjadi orang yang jujur, orang yang berintegritas, orang yang juga amanah dan lain sebagainya. Dan yang paling penting saya hanya ingin mengingatkan kita semua, orang yang bertakwa itu modal utamanya adalah iman pada yang gaib. Iman pada yang gaib. Yang gaib itu tentu yang maha gaib adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi selain Allah ada gak yang gaib? Ada. Surga, neraka dan lain dan penjelasan lainnya. Kenapa disebut gaib? Karena kita tidak bisa melihatnya, tidak bisa mendengarnya, bahkan tidak pernah kita main-main jangankan ke surga, alam barzah aja kita belum pernah menginjak, kecuali nanti kalau kita sudah meninggal dunia. Nah itu disebut gaib. Tapi sebetulnya ini adalah bagian dari bagaimana Allah mendidik manusia. Manusia, kalau kalian berbuat jahat ada neraka loh. Ya. Kalau kalian berbuat baik ada surga loh. Ini mendidik manusia supaya manusia itu selalu merasa diawasi. Nah orang kalau sudah merasa diawasi oleh Allah, yakin betul bahwa apapun yang ia lakukan pasti tercatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Pasti orang itu tidak mungkin melakukan hal-hal yang bertentangan dengan moralitas. Kalau dia jadi pejabat, nggak mungkin dia melakukan manipulasi, korupsi dan lain sebagainya. Jadi memang belajar agama dengan serius itulah cara kita mendekatkan antara semangat keberagamaan kita dengan moralitas. Agar tidak hilap ya Kiai. Iya, sehingga beragama itu betul-betul menampilkan orang-orang yang bermoral, berakhlak. Sehingga gak malu-maluin. Lu ngomong agama tapi berbuat sesuatu yang justru bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh agama. Sekali lagi, agama itu akhlak. Barang siapa yang akhlaknya baik, maka agamanya baik. Nah, pesannya gimana Kiai terhadap ini? Pesan agama adalah akhlak, pesan Kiai dan kesannya. Ya, saya
berpesan untuk diri saya sendiri terutama dan juga buat kita semua. Ayolah kita menjalankan ajaran agama ini dengan baik, bahwa agama ini sebetulnya diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, disebarkan sampai kepada kita. Itu tujuan utamanya adalah agar kehidupan kita sebagai manusia itu baik. Baik itu artinya kita bisa menjalankan hidup ini dengan aman, nyaman, tidak ada manipulasi, tidak ada korupsi, tidak ada kriminalitas. Ya, walaupun semua itu tidak mungkin terjadi, tapi paling tidak itu kita bisa membentuk satu masyarakat yang tidak terlalu banget dalam meninggalkan pesan-pesan kebaikan atau pesan-pesan moral yang diajarkan oleh agama itu sendiri. Sehingga akan tercipta masyarakat yang istilahnya itu masyarakat yang bertakwa. Tidak takwanya hanya bajunya doang, tapi takwanya itu betul-betul sikap mentalnya, perilakunya, dan tidak ada kriminalitas. Ya mungkin sekali lagi karena khilaf tadi Kiai. Iya, tapi jangan keseringan khilaf. Jadi itu tadi karena fokus kita bicara soal agama dan akhlak, maka saya dalam kesempatan kali ini ingin mengingatkan bahwa justru akhlak itu adalah sesuatu yang sangat prinsipil dalam beragama. Nah, pemirsa ingat, jangan khilaf. Itu dia tadi, intinya kita dalam beragama itu harus yang Kiai tadi bilangin tadi. Mengedepankan akhlak. Pemirsa, episode kali ini hanya ini. Kiai terima kasih. Sama-sama. Sudah selalu memberi ilmu yang baru kepada saya, kepada pemirsa. Jangan bosan-bosan sekali lagi Kiai. Tetap fokus untuk membantu saya Kiai. Siap. Karena masih banyak request-request yang teman-teman ajukan kepada kita Kiai. Amin. Terima kasih. Hanya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi Bang.